Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Zura dari 11 MIPA 4 ingin mempresentasikan PowerPoint senam lantai. Pengertian dari senam lantai. Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Gerakan olahraga ini melibatkan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang, atau untuk melompat ke depan atau ke belakang. Olahraga ini terkadang juga disebut dengan latihan bebas. Gerakan-gerakan senam lantai dilakukan tanpa menggunakan peralatan khusus. Peralatan yang digunakan umumnya hanya meningkatkan fungsi gerakan kelentukan, pelemasan, kekuatan keterampilan, dan keseimbangan. Sejarah dari senam lantai itu sendiri tidak diketahui sejak kapan senam lantai ini ada. Namun untuk senam sendiri diperkirakan sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada tahun 1776, seorang berkebangsaan Jerman mencoba memasukkan senam ke dalam pendidikan sekolah. Di tahun yang sama, Johann Christian Friedrich Guttmuth menciptakan gerakan senam yang sistematis yang disebut dengan gimnastik Furifijagend. Berkat jasanya dalam dunia senam, Guttmuth dinobatkan sebagai Bapak Senam Dunia. Perkembangan senam di Indonesia sendiri dimulai sekitar tahun 1963 saat pelaksanaan Gonevo, Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang, pertama di Jakarta. Sebelumnya, Indonesia hanya mengenal senam dasar yang diajarkan pada masa penjajahan Jepang yang disebut dengan Taiso. Dan macam-macam senam lantai. Yang pertama, berguling ke depan. Gerakan yang pertama adalah berguling ke depan, forward roll. Guling ke depan merupakan gerakan berguling ke arah depan yang dimulai dengan tengkuk punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Gerakan berguling ke depan ini memiliki beberapa variasi. Dan cara melakukan berguling ke depan, pertama ambil posisi jongkok, kedua tangan dibengkokkan dan telapak tangan menghadap ke atas di samping telinga, arahkan dagu ke dada dan lakukan tubuh, gulingkan tubuh ke belakang mulai dari tumit kemudian panggul, pinggang, punggung, dan pundak. Ketika pundak menyentuh matras, tolak bagian hingga menggelendung, lalu yang terakhir posisi akhir adalah jongkok kemudian berdiri. Kedua adalah gerakan berguling ke belakang. Gerakan yang kedua adalah gerakan berguling ke belakang berbeda dengan guling ke depan. Berguling ke belakang adalah gerakan guling yang dimulai dari pinggul, pinggang, bagian belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan yang terakhir kedua kaki. Cara melakukan berguling ke belakang yaitu adalah pertama, ambil posisi jongkok, kedua tangan dibengkokkan dan telapak tangan menghadap ke atas samping telinga, arahkan dagu ke dada dan lengkukan tubuh. Ulingkan tubuh ke belakang mulai dari tumit, kemudian panggul, pinggang, punggung, dan pundak. Ketika pundak menyentuh matras, tolak badan hingga menggelendung. Posisi akhir adalah jongkok, kemudian berdiri. Ketiga, lompat harimau. Gerakan lompat harimau pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan gerakan guling ke depan, sehingga perlu penguasaan gerakan guling ke depan untuk melakukan gerakan ini. Berikut adalah langkah untuk melakukan gerakan lompat harimau. Yang pertama, sikap jongkok dengan posisi tangan di depan badan, siku ditekuk, dan panjangan ke depan. Selanjutnya, alihkan pandangan ke atas bersamaan dengan gerakan loncatan. Saat kedua tangan menyentuh matras, segera tekuk kedua siku dan masukkan kepala di antara dua tangan, lalu lakukan gerakan guling ke depan. Gerakan diakhiri dengan kembali ke sikap jongkok lalu berdiri. Dan keempat, gerakan handstand. Gerakan handstand adalah sikap berdiri dengan tumpuan kedua telapak tangan. Gerakan ini dapat melatih kelincahan, kelenturan, dan juga kekuatan tubuh. Berikut adalah cara melakukan gerakan handstand. Yang pertama, mulai dengan sikap berdiri. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Tarik kaki ke belakang ke bagian atas dengan menggerakkan mengayun. Mulai dengan kaki kanan, kemudian diikuti dengan kaki kiri, atau dapat juga sebaliknya. Pertahankan gerakan ini selama beberapa detik. Di samping ini adalah gambar dari gerakan handstand. Kelima, sikap lilin. Gerakan sikap lilin mengandalkan kekuatan otot perut sehingga sering dijadikan sebagai gerakan untuk mengecilkan perut. Gerakan ini juga melatih kelentukan otot pinggang, punggung, dan leher. Cara melakukan sikap lilin adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai dengan posisi berbaring dan letakkan kedua tangan di sisi tubuh, angkat kaki membentuk sudut 90 derajat, angkat pinggang Anda, dan pastikan kaki tetap vertikal dari tanah. Anda bisa menggunakan tangan untuk membantu mengangkat pinggang. Tahan posisi selama beberapa detik. Dan yang di samping ini adalah gambar dari sikap lilin. Keenam, kayang. Gerakan ini diawali dengan posisi badan berdiri tegak,
Posisikan tangan di dekat kaki, tangan diayunkan ke belakang, kepala menengadah sementara badan dilentingkan ke belakang. Badan dilentingkan ke belakang pada saat tangan menyentuh matras. Kaki dan tangan langsung diluruskan. Lemparkan tungkai ke depan dan diikuti tolakan tangan. Tumpuan tangan di samping paha dekat bokong. Badan condong ke depan, akhiri dengan posisi badan berdiri. Dan manfaat-manfaat senam lantai. Kelincahan tubuh semakin meningkat, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada, menambah kekuatan fisik, membantu melatih keseimbangan tubuh, memperbaiki postur tubuh, melatih fokus, membantu membakar lemak, membantu menurunkan berat badan, melancarkan sirkulasi darah, dan juga meningkatkan kesehatan jantung. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.